ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mengisahkan tentang seorang hamba yang dikutuk menjadi monyet. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini, dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok kaum di suatu negeri yang subur dan makmur. Negeri itu terkenal dengan nama, Negeri Ehilo. Negeri Ehilo terletak di dekat Laut Merah, di antara kota Matyah dan Gunung Sinai di daerah Mesir. Sebagian besar pekerjaan kaum ini adalah nelayan atau pelaut. Ada suatu peraturan yang melarang mereka melakukan segala aktivitas pekerjaan apapun di hari Sabtu. Karena di hari itu, mereka wajib meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Padahal, ikan-ikan di laut pada hari Sabtu banyak bermunculan. Dalam hal ini, Allah menguji kaum Ehilo tentang ketaatan mereka. Kisah ini diabadikan di dalam Qiyas Al-A'raf ayat 163-166. Sumber artikel, Ashabus Sab Negeri Ehilo, jadi kera karena tak taat Allah. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan, yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Penduduk negeri Ehilo mensiasati larangan pada suatu hari, ada 3 nelayan yang sedang berbincang-bincang di pinggir laut. Mereka sedang berdiskusi apakah malam ini akan melaut atau tidak. Padahal, malam itu bertepatan dengan malam Sabtu. Baca juga Rashid Ritla, 9 wafat ketika mengemban amanat memoderasi Mesir dan Arab Saudi. Salah satu dari mereka ada yang mengusulkan bahwa malam ini mereka tidak akan melaut, tapi mereka mensiasati dengan cara memasang perangkap ikan pada malam itu. Kemudian, mereka akan mengambil hasil tangkapan mereka pada hari Ahad dan usul itu pun disetujui. Pada hari Ahad, benar saja, mereka mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah ruah. Hal ini memancing rasa curiga dari nelayan lainnya. Karena mereka mendapatkan hasil tangkapan yang sangat sedikit tidak seperti biasanya. Salah satu dari nelayan itu menghampiri ketiga nelayan tersebut sambil berkata, hai kalian, apakah kalian melanggar perintah Allah, yang melarang kita agar tidak melaut pada hari Sabtu? Salah satu dari ketiga nelayan itu pun menjawab, apakah kalian iri, dengan hasil tangkapan ikan kami yang begitu banyak? Kemudian, nelayan tadi berkata lagi, kami hanya takut, jika kalian melanggar perintah Allah maka cepatlah bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni kalian, sebelum azab Allah itu diturunkan. Setelah perbincangan itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah beberapa minggu, kejadian itu pun terus terulang, yang membuat para nelayan lainnya semakin curiga. Dan pada suatu malam, kegiatan mereka diketahui oleh beberapa nelayan lainnya. Ada yang malah ikut-ikutan memasang perangkap ikan dan ada yang tidak. Dan suatu hari, mereka didatangi oleh ketua desa sambil memberi peringatan agar mereka segera bertaubat sebelum azab Allah diturunkan kepada mereka. Wahai saudaraku, cepatlah engkau bertaubat dan kembalilah ke jalannya, sebelum Allah mengazabmu. Pagi harinya, suasana kota Ehilo serasa sepi tidak seperti biasanya, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan pada kota itu. Dan banyak suara-suara tangisan yang terdengar dari beberapa rumah penduduk. Ya, benar saja, mereka telah diazab oleh Allah yang merubah mereka yang melanggar perintahnya menjadi sekor kera atau monyet.
Para nelayan yang berubah menjadi kera hanya bisa menangis dan menyesal atas perbuatannya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 166, yang berbut maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Pesan moral oleh karena itu, kita sebagai hamba hendaklah kita merasa bersyukur alhamdulillah dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan jangan sekali-kali melanggar segala ketetapan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan janganlah sombong dengan usaha kita, yang kita selimuti usaha itu dengan tipu muslihat atau tipu daya. Sesungguhnya, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan hargailah nasihat yang baik dari orang lain. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Pagi harinya, suasana kota Ehilo serasa sepi tidak seperti biasanya, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan pada kota itu. Dan banyak suara-suara tangisan yang terdengar dari beberapa rumah penduduk. Ya, benar saja, mereka telah diazab oleh Allah yang merubah mereka yang melanggar perintahnya menjadi seekor kera atau monyet. Para nelayan yang berubah menjadi kera hanya bisa menangis dan menyesal atas perbuatannya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 166, yang berbut maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Pesan moral oleh karena itu, kita sebagai hamba hendaklah kita merasa bersyukur alhamdulillah dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan jangan sekali-kali melanggar segala ketetapan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan janganlah sombong dengan usaha kita, yang kita selimuti usaha itu dengan tipu muslihat atau tipu daya. Sesungguhnya, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan hargailah nasihat yang baik dari orang lain. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Semoga dengan kisah ini, bisa menambah wawasan dan pengetahuan dan menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد